Selain ada permainan zaman dulu Iya. atau mainan khas, ciri khas kita, Iya. di Sanggar Bapak ada apa aja? Saya baru coba bikin alat musik itu dari limbah juga yang saya ambil dari pantai, dari batok, dikemas. Kamera udah on loh. Oh udah on ini. Sapa dulu deh, mendingan. Nggak Indis, Nggak. jangan lupa Indis. Ini konten baru, Iya. Miss J namanya. Iya. Halo Miss J. Miss J. Jadi malam ini kita Langsung aja deh. akan apa ya? Membahas tentang seni budaya di daerah Desa Cidadap. Desa Cidadap ya Pak ya? Desa Sangrawayang. Desa Sangra? Sangrawayang. Sangrawa. Kecamatan Simpenan. Kecamatan Simpenan. Kebetulan di tengah-tengah kita udah hadir Bapak Saya Randi. Pak Randi yang punya Sanggar Pohon Beringin Putih. Sanggar Seni Beringin Putih. Bapak kelepasan Beringin Putih. Gimana Pak Randi, kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya tuh ngapain Pak? Ya pandemi ini paling biasalah main sama anak-anak gitu. Sambil ngajar-ngajarin seni, permainan-permainan tradisional gitu. Jadi anak-anak itu nggak terusnya main game online gitu. Nah itu tuh Pak tuh. Gitu. Jadi ya kita kenalin lagi lah supaya interaksi sosialnya itu ada. Jangan sampai kita anak-anak nongkrong ngumpul sama teman-temannya tapi main HP gitu. Sebelum jauh kemana? Tempat sanggarnya Sanggar Di mana Seni tuh, Beringin Pak? Putih, alamatnya di Kampung Cibeas, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan. di Sanggar Bapak ada apa aja? Jadi di sana juga ada kegiatan latihan tari-tari tradisional. Gitu. Oke. Ada yang belajar seni rupa juga ada. Gambar? Gambar. Ada yang bikin kerajinan-kerajinan dari limbah-limbah pantai gitu. Kan kita dekat pantai jadi Iya. karena kalau musim hujan nih banyak sampah. Jadi kita, oh nih gimana ya caranya kita bersihin sampah tapi bisa kita manfaatin juga. Berarti selain sebagian. kesenian juga menjaga lingkungan dong Pak, Iya. yang dimasukin di situ pesannya. Memang kita perlu ngajarin ke generasi kita tuh sekarang tentang kepedulian lingkungan gitu. Ya sekarang yang jadi masalah besar tuh sampah, terutama sampah-sampah plastik gitu. Iya. Gitu. Saya baru coba bikin alat musik itu dari limbah juga yang saya ambil dari pantai, dari batok, dikemas. Saya namain citok sih karena filosofinya ci itu dari kata cai, Iya. Air. dan toknya itu batok. Jadi Oh. batok itu kita tengkurupin di bawahnya pakai media air. Jadi suaranya kayak kalau ya nggak mirip-mirip banget tapi sepintas kayak bonang. Gitu. Bonang tuh apa? Bonang itu alat musik Sunda, Alat gamelan. Sunda. Biasanya yang bergabung di Sanggar Beringin Putih itu paling kecil umur berapa Pak? Kita sebenarnya dari usia PAUD udah kita kenalin gitu, sampai yang paling besarnya sekarang ada yang SMA gitu. Malah udah mau lulus dari SMA. Dari lulus SMA. Itu dari PAUD dididiknya di situ. Iya enggak semua karena kita kan baru kurang lebih 5 tahunan ini. Oh berdiri udah? Iya, udah 5 tahun lima nggak tahun. dari tahun 2015 berarti Iya. Pak ya? Nah, Mungkin Bapak mau ada pesan-pesan nih buat kaum milenial zaman sekarang tadi yang Bapak bilang itu loh. jadi, Bahayanya handphone. jadi handphone sebenarnya nggak bahaya. Yang bahaya itu karena kita nggak tahu manfaatnya. Gitu. Iya. Jadi teknologi itu memang harus ada, harus maju. Tapi di satu sisi jangan sampai teknologi punya efek negatif buat perkembangan kejiwaan anak-anak gitu. Jadi melalui permainan-permainan tradisional tadi kita mencegah efek-efek negatif dari handphone, gadget gitu, Android gitu. Jadi kan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol anak ini sedang buka situs apa atau sedang bermain apa gitu. Jadi ya kita kurang-kurangin waktu mereka untuk main HP.
Ya, dialihkan ke aktivitas yang bermanfaat. yang bermanfaat. Bermanfaat. Udah, kita udah ketemu Pak Randy, nanti nextnya kita main ke tempat sana. Oke? Ya. Sampai jumpa. Halo guys, kita mau ke mana Ban namanya? Citok. Citok. Kita mau ke Beringin Putih, tempatnya Pak Randy di Cibeas. Beringin Putih berdiri bulan Juni tahun 2016 gitu. Nah, awalnya kita memang ingin mendidik anak-anak supaya kenal dengan kesenian tradisional, khususnya kesenian tradisional Sunda gitu. Kebetulan ini kan masuk destinasi wisata juga, kawasan Ciletuh Geopark Festival gitu. Jadi nggak ada salahnya lah kita mengajarkan, mengenalkan, sekaligus melestarikan budaya-budaya tanah air gitu. Kalau anggota tetap di sini ada 30 anak gitu. Dari mulai usia PAUD sampai SMA. Di sini ada seni tari, karawitan juga ada, terus kesenian-kesenian misalnya seni lukis, seni rupa gitu ada. Termasuk pembacaan puisi, sajak, dongeng gitu, kita ajarin. Kita lihat. Nah. Ini topeng ini kita buat dari limbah gitu. Ini salah satu contohnya. Ini dari limbah serabut kelapa gitu, serabut kelapa. Ininya kita ini tali rapia, cuman kita modifikasi supaya berbentuk seperti topeng gitu. Kalau yang ini dari kayu limbah juga, kita pulung dari kebun-kebun tetangga yang udah nggak kepake, kita coba buat sebisa mungkin lah. Kalau cat sendiri pakai apa, Pak? Catnya ini cat biasa, cat yang di toko-toko gitu. Tapi ini juga udah sering kita bawain di acara-acara event-event budaya festival Babegik, Ciletuh Geopark Festival, terus acara Sabilulungan, terus acara event-event dari brand-brand ini swasta juga ada, brand-brand komersial. Kalau yang ini, Pak? Ya, yang ini. Dari styrofoam. Oh ini juga dari styrofoam, limbah styrofoam yang kita pulung di pantai gitu. Dan ini styrofoam, cuman kita kemas, kita lapis lagi sama semen supaya jadi satu karya lah buat anak-anak gitu. Satu karya ini kita ajarin di sini gitu. Nah ini juga, ya kalau yang ini semen, cuman dalamnya sama limbah rangkanya gitu. Ini juga dari limbah kayu juga. Limbah kayu yang kita ambil dari sisa pemotongan di kebun, kita coba. Biasanya saya cari, saya sediain buat mereka supaya mereka tinggal, oh iya, gimana caranya belajar gitu. Kita sediain semuanya, sarananya. Yang susah sebenarnya jaga moodnya anak-anak itu, gitu. Karena memang anak-anak kan kadang-kadang moodnya naik turun. Jadi itu yang mesti kita ngimbangin. Jadi kita ikut jadi anak-anak juga lah gitu. Nggak apa-apa, tapi memang itulah apa suka dukanya gitu. Nah, ini dari akar-akar bekas. Akar-akar bekas yang kita ada pohon roboh atau apa kita ambil, kita coba. Cuman kita kalau ada ini kita kasih bunga-bunga, cuman karena belum punya ya. Sementara ini dulu. Bisa juga dipakai lampu hias. Misalnya nanti kita tempelin lampu jadi hiasan ruangan gitu. Salah satu contohnya. Niat utamanya sih ngajarin ke anak-anak berkreativitas gitu. Dengan ketidakmampuan, tapi kalau daya kreativitasnya tinggi, pasti dia apapun bisa dijadikan karya gitu. Tujuannya itu. Syukur-syukur kalau ada yang beli gitu ya, supaya nambah semangat lagi buat anak-anak gitu. Ini salah satu edukasi usaha dari Sanggar, terutama dari saya pribadi, untuk supaya anak-anak lebih mencintai lagi lingkungan gitu. Kita harus peduli dengan sampah-sampah yang berserakan gitu. Khususnya apalagi daerah sini kan daerah pantai, daerah wisata ya. Gimana caranya dari pesisir itu apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, ini juga dari pesisir, dari pantai-pantai. Terus ada lagi yang di sana, ini juga sama dari limbah pantai juga di sana ya.
Ini salah satu termasuk ini juga, ini styrofoam. Nah, ini styrofoam cuman udah kita bikin model kayak waterfall gitu, bisa di ini, jadi bisa manfaat lah gitu. Sebenarnya punya nilai jual juga, cuman kan kita belum punya relasi untuk ngejualnya kemana gitu, kita belum tahu gitu. Nah, termasuk ini dari batu-batu pantai juga kita manfaatkan untuk gambar gitu. Jadi berkesenian itu nggak harus berpaku pada sesuatu yang sifatnya kita harus nunggu modal dulu. Dengan modal seadanya bagaimana kita bisa berkarya, itu yang dinamakan kreativitas gitu. Di Sanggar Beringin Putih juga dilengkapi dengan taman baca ini. Nah, buku-buku ini kebanyakan buku-buku yang mengandung edukasi, pembelajaran buat anak-anak gitu. Udah begini. Terus dengan lingkungan atau apa, bacaan-bacaan umum. Ini kita dapat dari donasi teman-teman gitu. Jadi kita ada teman di luar sana yang mau mendonasikan buku-bukunya buat di sini gitu. Jadi selain belajar nari juga anak-anak ada ilmu-ilmu yang dia dapat dari baca buku lah gitu. Harapannya banyak banget, terutama ya kita memang ingin supaya generasi kita ini kenal dan cinta dengan budayanya sendiri, dengan kesenian-kesenian tradisional. Tentu harus ditunjang oleh fasilitas gitu. Nah, sementara kita di sini kan berjalan apa adanya lah gitu. Jadi memang kita tidak memungut biaya sama sekali dari anak-anak, otomatis untuk pengadaan sarana dan prasarana itu kita juga kesulitan. Ini ada alat-alat, sebenarnya ada alat-alat karawitan nih kita pinjam dari salah satu sekolahan swasta yang kebetulan karena pandemi ini mereka nggak kepake, kita pinjam gitu. Tapi kita juga bikin juga alat musik sendiri gitu. Ya, itu ada namanya citok. Nah, ini citok. Jadi sejarah citok ini ada dulu, kita sempat ikut festival tari di event Dinas Kebudayaan. Cuman waktu itu harus pakai musik live gitu. Kebetulan kita belum punya alat musik, jadi waktu itu mendadak lah bikin alat ini. Ini saya namain citok karena ini memang terdiri dari ci berarti cai, air, artinya, dan batok, tempurung kelapa. Jadi, nadanya bisa diatonis, bisa pentatonis, tapi juga bisa dipakai sesuai kebutuhan kita gitu. Ini asli dari karya Beringin Putih. Ini dengan kecapi, dengan arumba gitu bisa. Gitu. Dengan musik-musik modern pun bisa gitu. Ya memang sesuai kebutuhan lah. Belum ada, kita jamin belum ada, karena kita memang pernah konsultasi dengan Dinas Kebudayaan, dengan para tokoh-tokoh pemusik tradisional yang lain, memang belum ada gitu. Harapan saya untuk anak-anak, mudah-mudahan mereka lebih semangat lagi gitu untuk memajukan dirinya, memajukan lingkungannya, membuat bangga orang tua dan membuat bangga lingkungan gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Sagi Mansa, umur 17 tahun, sekarang masih kelas 3 SMA, dan saya memainkan alat musik sejak kapan ya? 1 SMA mungkin, kalau nggak salah ya. Ya. 2 tahunan ya. Ini alat musik citok, Pak. Berasal dari mana? Alat musik ini berasal dari Sanggar Seni Beringin Putih, Pak, Kampung Cibeas. Citok itu kita ambil dari perpaduan antara cai dan citok. Ci itu cai, air, dan tok itu batok. Jadi citok ini cai dan batok, ini bahan dasarnya cai. Buat teman-teman seperjuangan asik. Jangan pernah malu memainkan alat tradisional, alat musik tradisional. Harusnya kita bangga karena apa ya? Ya banggalah gitu, mainkan alat musik khas daerah sendiri gitu. Jangan pernah malu, tetap semangat berkarya. Harapannya kedepannya pengen itu Sanggar tuh lebih diperhatiin gitu sama pemerintah, apalagi di daerah kabupaten kita kan. Kita juga kan masih butuh banyak fasilitas, terutama ini aja kita kan bukan punya sendiri alat. Jadi pengen lebih diperhatiin aja sama pemerintah gitu. Semoga Sanggar Seni Beringin Putih itu
kedepannya bisa lebih baik lagi. Ini kan atasnya kita lihat belum ada apa ya? Atap. Atap. Nah, jadi kalau panas kepanasan, hujan kehujanan Ais. gitu. Jadi pengen dikasih atapnya gitu. Atap buat biar kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas kepanasan gitu. Beringin Putih. Semangat, yeay! Mau ngapain? Bisa emang? Siapa itu? Ya, pasportnya apa? Pasportnya apa? Sebutin.